Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya pengasuh pondok pesantren apa ini? Miftahul Huda Kiai Al-Haj Abdurrahman Yahya, para umara yang mungkin hadir, baik yang sipil, yang Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semuanya menghadiri haul daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau adalah salah satu bukti akan kebenaran Islam. Salah satu bukti akan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya karamah daripada wali itu adalah bagian daripada mukjizat Nabi. Sebagaimana kesuksesan murid itu adalah bagian daripada kesuksesan guru. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah memang orang pilihan Allah. Bagaimana tidak, saudara? Lu mulai dari bayi aja nggak sama dengan bayi-bayi yang lain kok. Kalau udah siang Ramadan nggak mau nyusu mulai subuh sampai maghrib. Sehingga orang-orang kalau bingung ini Ramadan apa belum, dilihat Syekh Abdul Qadir Jilani nih waktu bayinya. Ini mau nyusu nggak ini anak? Kalau nggak nyusu berarti udah masuk Ramadan dah. Lah kok ono wong Malang Ramadan marung gitu. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani mulai kecil dalam bimbingan kedua orang tua yang soleh. Karena itu pantas kalau beliau itu jadi orang hebat, dong, bapaknya soleh, ibunya soleh, keluar anak soleh, nemen pantas sih. Dong, bapak kayak ngene, ibu kayak ngono, metu unyil dari ini, Pak. Orang itu dimulai dari bapak dan ibu. Karena itu kalau jadi orang yang soleh, cari perempuan yang solihah. Jangan pak cantik, ketemu di WA dadi, ketemu di jalan dadi, lihat dulu fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Nabi, iyyakum wa khadra'ad diman. Hati-hati loh laki-laki dari hijau tapi menjijikkan. Qalu wa ma khadra'ud diman ya Rasulullah? Apa maksudnya hijau menarik tapi menjijikkan? Al mar'atul hasna min bambatis su
perempuan yang cantik tapi dari keluarga lingkungan yang tidak baik. Contohnya iku nih seakan anaknya nanti. Karena mani ini enggak sama dengan kencing. Kalau kencing jurusnya angkot. Kalau mani itu adalah benih anak-anaknya Anda. Karena itu Nabi SAW sabda, ikhtaru linutafikum fa innal irga dassas. Pilih-pilih untuk naruh mani itu di rahim yang dipilih. Kenapa? Karena turunan itu ada pengaruh karena asal usul ibu itu ada pengaruh dengan anak. Gen itu ada pengaruh, Pak. Hati-hati. Ibunya Syekh Abdul Qadir Jilani luar biasa. Loh, memang Syekh Abdul Qadir Jilani ini ketika belajar itu beliau ini dapat sedikit warisan dari orang tuanya dari rezeki yang halal. Dapat kalau nggak salah 40 dinar atau 40 dirham. Nak belajar mondok. Iya Bu, masih kecil dititipkan sama kafilah. Duitnya supaya terjaga dijahit kantongnya di kantong dalam dijahit. Udah jalan kafilah tuh Syekh Abdul Qadir Jilani dititipkan di tengah jalan ada perampok rombongan lagi. Perampok rombongan lagi. Udah digasak semuanya. Ada pemimpinnya di situ, bos perampok nih. Ketua perampok. Ini bukan mursyid thariqah ini. Mursyid perampok nih. Karena mursyid thariqah ngajak orang dzikir, ini ngajak perampok nih. Masya Allah. Anak yang kecil ini ada yang iseng-iseng tanya, punya duit enggak? Punya katanya. Punya duit iya. Berapa? 40 dinar. Gede tuh. Di mana? Ini di sini gitu deh. Dipegang. Iya. Bos, ini anak punya duit. Sini. Iya. Punya duit? Punya. Berapa? 40 dinar. Di mana di sini? Buka. Dihitung bener. Kamu nggak tahu? Kalau saya mau rampok mau ambil, tahu. Kenapa nggak bohong? Kenapa kamu tunjukkan tempatnya? Aku dibeseni sama ibu nggak boleh bohong, harus jujur setiap saatnya karena orang jujur itu berkah dilindungi oleh Allah. Kamu nggak takut sama aku? Enggak. Takut apa? Takut sama Allah. Karena itu aku nggak mau bohong. Mau kemana kau? Mau belajar di sana. Ini buat apa? Buat sangu selama belajar. Rupanya lihat kepolosan Syekh Abdul Qadir Jilani, lihat tulusnya, mikir nih. Iya, saya kok puluhan tahun tidak pernah jujur sama Allah ya. Kok saya tidak ada pernah kerentek seperti anak ini ya. Kenapa anak ini kok bisa percaya sama Tuhannya begitu ya? Kok saya ini kalau nggak ngerampok seperti nggak makan begitu ya? Dengar, mikir, termenung. Akhirnya dikumpulkan. Sini anak buahku ya. Aku bosmu enggak? Iya, bos Anda. Kepala kamu enggak? Iya, kepala Anda. Saya anak buah Anda kepala saya. Gini, aku mau mengundurkan diri jadi bos saja. Mengundur diri dari kepala. Loh kenapa? Saya mau tobat dah. Saya kepingin jujur seperti anak ini nikmat. Kita merampok ini kok nggak nikmat-nikmat dari dulu. Risiko mati, risiko ditangkap, risiko macam-macam. Loh, bos, Anda bos kita nih. Kalau Anda tobat ya berarti kami juga anak buahnya akan tobat. Ya udah kalau begitu kembalikan barang-barang semuanya. Dikembalikan. Nah,
bisa nggak aku ikut belajar nanti sama kamu? Boleh gitu. Akhirnya belajar kabeh perampoknya. Belajar semuanya dan jadi orang-orang soleh semuanya. Masya Allah. Jujur, mulai cilik diajari jujur. Sekarang diajari korupsi mulai cilik. Mana mungkin akan bisa tenang nih. Masya Allah. Sampai akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani luar biasa. Dalam belajarnya, beliau Syekh Abdul Qadir Jilani ini menghargai waktu. Untuk tidur itu eman. Sampai kalau belajar itu supaya enggak ketiduran, dia cari pagar. Sudah ngantuk cari pagar, berdiri di atas pagar kaki satu. Kenapa? Kalau ngantuk biar tiba. Langsung melek lagi gitu. Kena murid saya iki Masya Allah. Moco ambek turu tangi telas kabeh bukune. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani menguasai ilmu zahir ditambahi dengan Masya Allah tazkiyahnya bersih hati sampai kepada Allah. Karena untuk sampai kepada Allah itu harus dua, membersihkan hati dan ditambahi dengan ilmu. Kenapa? Ilmu itu mengangkat derajat. Bersih hati tadi itu menjadi wadah hati tadi itu untuk mendapatkan imdad dan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat Nabi Allah Adam. Iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam lama. Malaikat sebelum Nabi Allah Adam lama diciptakan oleh Allah, ibadah lebih dulu. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah kasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kasih ilmu oleh Allah. Kemudian thumma 'aradhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dites, didu antara yang banyak ibadah dengan yang dikasih ilmu oleh Allah. Mana yang lebih unggul? Malaikat yang ibadahnya lebih banyak dengan Nabi Adam. Ayo ente sebutkan itu asma haula, nama-nama itu semuanya, isim-isim itu semuanya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat langsung tidak berdaya. Ya Allah, enggak tahu kecuali yang Anda kasih tahu dengan aku. Aku enggak tahu, ilmuku kurang ya Allah. Adam, disebutkan satu persatu. Akhirnya bagaimana? Diperintahkan malaikat sekalipun lebih tua ibadahnya, lebih banyak ibadahnya, Adam masih baru diciptakan tapi ilmunya lebih luas, lebih tinggi, sujud hormat kepada Nabi Adam. Masya Allah, begitu orang kalau punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ilmu yang manfaat loh ya, bukan ilmu yang tidak manfaat. Baik. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Masya Allah, menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Semua datang pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Umara-umaranya datang, pejabat-pejabatnya datang. Ada yang datang bawa duit banyak. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani membiasakan tidak pernah bangun untuk umara dari kursinya. Kalau umara tadi itu datang memaksakan diri, masuk rumah dulu. Kalau umaranya masuk, duduk, baru Syekh Abdul Qadir Jilani datang. Umaranya yang datang yang bangun untuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Gak kaya saiki. Tola al-badru alaina ditetek terus. Koruptor tola al-badru alaina. Kafir tola al-badru alaina. Iki badru itu kok ndi? Itu untuk ngarak Nabi. Itu untuk orang-orang yang dekat dengan kepada Allah. Lah kok segala uang ini?
Masya Allah. Gara-gara suki tolak al-badru alaina. Gara-gara pejabat tolak al-badru alaina. Delok ndime. Koruptor ndak ini? Kalau koruptor ojo. Ojo. Jangan istighfar ae. Astagfirullah rabbal baraya. Jangan istighfar. Ojo tolak al-badru alaina. Datang ini pejabat kepada Syekh Abdul Qadir bawa duit banyak. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan ini kasihkan yang lainnya. Enggak, saya ingin nyumbang Anda. Saya ingin nyumbang Anda, saya ingin ngasih Anda. Kayak itu hadiah dari saya, cinta saya kepada Anda. Jangan. Masya Allah. Akhirnya bagaimana? Maksa-maksa, kamu jangan maksa. Nanti saya tunjukkan nanti. Duit ini milik siapa? Enggak, harus sampai terima. Diambil. Bungkusan duit dulu itu enggak seperti sekarang. Dari dinar begitu. Ada dibungkus-bungkus begitu. Kantong-kantong begitu. Diambil di kantong yang paling bagus. Ini apa ini? Dinar, duit emas. Dibuka. Darah, drodos darah di situ. Nanah, daging, kaget ini, apa ini? Tadi yang kita masukkan dinar kok. Ini adalah duit rakyat kamu. Kok kamu bagi-bagi sih? Rakyat kamu banyak menderita. Rakyat kamu banyak membutuhkan, kok kamu bagi-bagi? Ini kamu berikan kepada aku. Darahnya rakyat nih. Miliknya mereka nih kamu mau berikan kepada aku. Enggak mau aku terima, kata dia. Pingsan itu. Ambil murid, tobat jadi muridnya. Karena itu tokoh-tokoh agama kalau sampai dibawa duit banyak sama pejabat, tanya duitnya siapa ini? Sing bambung rakyatmu akeh. Yang melarat rakyat kamu itu banyak. Kamu bagi-bagi kenapa? Pingin dipilih mana yang takon? Untuk cari dukungan tak kamu? Hati-hati. Awas, hati-hati. Anda akan bertanggung jawab untuk itu semuanya. Nasihati mereka. Mentasarrufkan baitul mal itu harus takdimul aslah alal masalah. Alal maslahah. Harus mendahulukan yang lebih aslah. Jadi mana yang paling penting? Ojo ke rombongan umroh. Kamu ke umroh berkreasi, duit yang nggak beres kok. Ini duit pajaknya petani itu, pajaknya orang itu, pajaknya orang ini. Kok dibuat untuk umroh-umrohan? Nggak boleh, hati-hati. Masya Allah. Begitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu lagi amir datang. Syekh, saya ini selalu lazim majelisnya Anda. Pingin karomahnya Anda saya. Karomah apa sih? Kata dia. Iya kepingin karomah. Minta apa sih? Minta apa kamu? Saya minta apel, belum waktunya. Bukan musimnya. Apel tapi bukan dipetik dari pohon. Yang dari ghaib. Oh apel ghaib. Oh ini tak apel ghaib itu. Moro-moro apel 2. Ini untuk kamu, ini untuk saya. Panggil santrinya, ambilkan pisau ya. Datang pisau. Ayo diiris. Bismillahirrahmanirrahim. Punya Syekh Abdul Qadir manis, bagus, putih. Ya, amir ini, gubernur ini ngiris bosok. Banyak uletnya. Loh, kok nggak sama? Sama. Kok nggak sama? Punya sampean kok bagus. Punya saya kok begini katanya. Yang nggak sama tangannya, ada dia. Kalau itu tangan sering kalau ini tangan sering bantu, tangan bertasbih, tangan yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan yang tidak pernah pegang yang haram. Kalau itu suka ngentit, suka korupsi. Karena itu berubah tangannya yang beda, bukan apelnya yang beda. Paham ya? Ada orang soleh, sholat. Ada penjahat, sholat.
Yang soleh bajunya halal, sarungnya halal, darahnya halal, dagingnya halal. Yang ini haram semuanya, sama sholatnya. Tapi yang mengerjakan gak sama. Yang ini diterima, yang itu gak diterima. Kenapa? Yang ini yang ngerjakan begitu modalnya. Nabi menggambarkan bagaimana orang Ash'ath Akbar, lagaknya, kostumnya, penampilannya sufi, rambutnya nggak tersisir, pakaiannya kumuh. Wah, yang namanya tangannya selalu menghadap ke langit. Ya Rabbi, dzikirnya mantap ribuan. Tapi wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, pakaiannya haram. Dari mana itu bisa diterima amalan? Semua bisa beramal, tapi belum tentu bisa diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima adalah dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu hati-hati. Bukan berarti karomah itu kostum, saudara. Nih, bukan ini. Bukan pakaian. Bukan pakaian, hati yang bersih, jauh dari yang haram. Itulah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan beliau ini luar biasa ibadahnya memang, saudara. 40 tahun istiqomahnya, Masya Allah. Sholat isya di awal waktu nggak batal sampai subuh, zikir terus. Itu bukan karena terpaksa loh ya, karena nikmat. Kalau kita kan nggak ngantuk kan, terpaksa. Ini enggak, ini karena nikmat. Lain, ibadah nikmat sama ibadah memaksa itu lain. Tak gambarkan, ada orang menikmati rokok, lain dengan terpaksa. Kalau sudah kena asap tak kuat, batuk dia. Tapi kalau ngerokok, sampai ngerokok ini menikmati rokok, ambil merem-merem kadang-kadang. Metu nih digawe bunder-bunder. Nikmat katanya dia, tapi nikmat rokok. Tapi Syekh Abdul Qadir nikmat sholat, saudara. Nikmat ibadah, nikmat zikir. Begitu. Cuma memang ada ujian, saudara. Orang tuh kalau dia istiqomah diuji, istiqomah temenan apa enggak diuji. Syekh Abdul Qadir Jilani juga diuji sama Allah. Di antaranya istiqomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu mudawama ala thaharah. Suci terus. Batal wudu, langsung wudu. Junub langsung mandi. Kenapa? Wudu itu silahul mukmin. Senjata bagi orang beriman. Dalam satu riwayat Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza nabatka naibatun wa anta ala ghairi tahara fala talumanna illa nafsak." Musa, kalau turun musibah kepada kamu memang enggak punya wudu, ya jangan nyalakan kau jadi diri kamu. Batal wudu langsung wudu. Hadat langsung bertoharoh. Itulah Syekh Abdul Qadir Jilani. Lo diuji sama Allah. Diuji Syekh Abdul Qadir Jilani saat itu ngantukan. Anehnya ngantuk sama beser beliau. Beser bukan beser kencing tapi beser mani. Lah kalau setiap khurujul mani wajib untuk mandi, itu mujma' alaih. Nggak ada yang khilaf itu. Kalau keluar mani wajib mandi. Lah Syekh Abdul Qadir Jilani itu begitu, ngantuk keluar. Musim dingin, adus.
mandi, ya dingin. Ngantuk maning, metu maning, mandi. Itu sampai sehari 40 kali. Tetap dia nggak mau, istiqomahnya tadi itu terganggu. Kalau kita kan enggak. Turu dime. Karena itu kita ini sulit untuk diangkat derajatnya Allah. Kenapa? Karena enggak mampu istiqomah. Enggak mampu. Istiqomahnya ada, tapi istiqomahnya nonton TV. Istiqomahnya ngerokok. Istiqomahnya main domino. Istiqomahnya bal-balan. Ya kak iso dadi wali. Ono wali dilantik di stadion ndak ono, Pak. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani itu orangnya mukhlis. Ini loh, sukses orang mukhlis itu memang. Kalau hadir pengajiannya Syekh Abdul Qadir Jilani itu ribuan yang datang, puluhan ribu. Dan anehnya orang itu semuanya khusyuk. Satu saat ada seseorang ingin gantikan posisi Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya kepingin ceramah. Syekh, ada di majelis Anda. Monggo silakan. Alim memang. Ayat Qur'annya, haditsnya. Waduh. Luar biasa. Dowo. Ngantuk kabeh. Setelah selesai, Syekh Abdul Qadir Jilani mulai berbicara. Sudah selesai. Sudah. Saudara, ceramahnya udah, nasihatnya udah. Cuma saya ingin bercerita tentang orang-orang. Saya satu saat pernah lapar, saudara. Sangat lapar. Saya berharap makan nikmat. Diam orang. Kemudian saya berusaha apa yang saya miliki, ternyata duitnya cuma 2 dirham, anggap 20.000. Akhirnya saya dengan 2 dirham itu membeli ikan dapat 2. Saya berharap ikan nih akan bisa menghilangkan rasa laparku. Aku goreng atau aku bakar. Ternyata kelupaan gorengnya atau bakarnya sampai hangus ikannya, saudara. Ketika hangus ikannya, saudara, tidak bisa kita makan, dibuang dan akhirnya dimakan sama kucing. Akhirnya aku kelaparan, nangis kabeh. Yang ganteng ceramah itu keheran. Loh, cerita iwak gosong dicaplok kucing, nangis wong-wong. Tak ceritani macem-macem ndak nangis. Heran, ya, ini apa sih ini? Dipanggil satu orang yang nangis. Pak, kenapa sampai nangis? Masya Allah, ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jilani menyentuh mati. Nyentuh apa, Pak? Iwak gosong dicaplok kucing. Loh, saya pikir Anda ini ulama, ilmunya tinggi. Kok cetek begini? Loh, ya apa sih? Saya ini apal Quran, apal Zubat, apal Alfiyah, apal hadis, apal misalnya. Misal nih. Iya, tapi Anda ini nggak bisa menilai ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jilani bagaimana. Ini bukan orang kampungan, Pak Ustadz. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani maknanya tinggi. Makna apa sih, Pak? Iwak gosong dimakan kucing itu maknanya apa, Pak? Begini loh. Beliau kan berkata, aku ini lapar perlu makan nikmat. Sama kita ini hidup di dunia ini susah, perlu bahagia masuk surga. Kemudian yang ia punya dikit, ia beli ikan untuk ia makan supaya hilang laparnya. Begitu juga kita punya amal nih dikit yang kita punya. Ia berharap dengan modal amal tadi itu untuk bisa masuk surga, keluar daripada kesusahan dunia, masuk kebahagiaan abadi di surga. Cuma gorengnya, bakarnya kelupaan.
sama kita udah amalnya dikit, ibadahnya dikit, lupa, nggak ikhlas, ria, ujub, sombong dalam ibadahnya. Akhirnya gosong ikannya dimakan kucing, nggak bisa dinikmati. Begitu juga ibadah kita yang ria, ibadah kita yang ujub, itu akhirnya gosong, ditolak oleh Allah. Kalau udah begitu, dilempar kita ke neraka, bukan masuk surga, diterima malaikat Zabaniyah, didiksa di neraka. Nangis orang itu, bener bodoh aku katanya. Aku nggak sampai ke sana pikiranku. Masya Allah. Orang ikhlas itu kalau berbicara masuk ke hati. Wali Songo ada berapa di Jawa? 9 wali Songo, saudara. Dengan 9 wali Songo, Jawa Islam rata, saudara. Luar biasa. Kenapa? Padahal nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada medsos, nggak ada majalah, transportasi masih kuda. Kenapa bisa sukses? Hatinya baik, ikhlas. Sekarang 9 juta penceramah, 9 juta dai, nggak iso ngislam no Bali, nggak bisa ngislam ke Tengger. Kenapa? Yang nganceni kiblatnya sih cari popularitas, cari ketenaran, cari muka di pejabat, wirain dole rayu gayopo, kakean rayu. Akhirnya begini ini jadinya, masya Allah. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jilani panutan, paham ya? Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah panutan. Wah, panjang lebar kalau diterangkan beliau ini. Karena itu pantas kalau dibuatkan manakib. Pantas kalau diholi, pantas kita sebut-sebut namanya untuk supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah orang yang soleh. Pantas. Terus kita gimana? Yuniru ulaika alladzina hadahumullah fabihudahumuk tadi. Mereka orang dapat hidayah dari Allah, ngikuti petunjuk mereka, mengikuti jejak mereka. Niru. Ojo manakipe diwoco tapi tidak ditiru. Ngadakno manakib ngedolek duit. Ngadakno manakib kayak kampanye. Ngadakno manakib buat untuk terkenal. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, benderoi grendel, gudang garam. Iki manakib sapa apa iki? Ya ojo Pak, kemurahan sampean. Adakan manakib supaya kita bisa katut dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan dapat manfaat itu semuanya. Amin Allahumma. Sebetulnya Ki Abdul Rahman tadi itu pesan untuk menerangkan tentang masalah zikrullah. Saya sudah bawakan kitabnya ini. Kok iso nglambiar yang kono ya apa ceritanya ini? Masya Allah. Dzikir ini menurut Imam Ghazali ada 4 tingkatan. Dzikir fil lisani faqat. Dzikir di mulut saja. Wah, dzikir. Atine wedang jahe. Atine berkat. Ya, ini ada faedahnya tapi tidak mantep. Ada faedahnya tapi tidak mantep. Ada seseorang ngomong dengan orang soleh. Inna lanadkurullah wala najidu huduran. Saya ini dzikir kepada Allah kok tapi hati saya enggak hadir ya. Kenapa ya? Faqala ihmadullaha alladzi zayyana jarihatan min jawarihikum bidzikrih. Ya syukurlah alhamdulillah walaupun hati enggak hadir tapi masih terhiasi badan kita dengan zikir mulut kita yakni. Selamat alhamdulillah
dihiasi dengan la ilaha illallah, dengan zikir, enggak dihiasi dengan rokok, dan dihiasi dengan narkoba. Alhamdulillah. Cuma jangan kelas itu tok mulai biyen, tingkatkan lagi. Yang model kedua, zikir yang kedua, tingkatkan kedua, dzikrul lisan ma'al qalb takallufan. Zikir dengan lisan, hati dipaksa hadir. Dipaksa hadir. Ya apa carane hatimu hadir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Takallufan, takalluf itu. Hah? Masih takalluf. Lumayan. Anda udah melatih hati untuk begitu. Kenapa? Karena ada takalluf, ada ta'alluf. Ada yang memang udah terbiasa, ada yang memang terpaksa. Cuma terbiasa itu karena dimulai dengan terpaksa. Contoh, orang yang ngangkat barbel kuat 50 kilo kuat. Ini ta'alluf ini, tak terpaksa. Tapi awalnya takalluf ini. Tapi dengan membiasakan, asalnya dengan terpaksa, lama-lama akhirnya menjadi ringan dan menjadi terbiasa. Paham ya? Nah, pertama dipaksa hati hadir. Tingkatan yang ketiga, dzikrul qalb tab'an wa huduru ma'al lisan min ghairi takalluf. Zikir hatinya udah menjadi alami. Ketika lisan berzikir, hati udah katut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Merasa tenang. Wah, ini hebat ini. Ini orang imannya mantap ini. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman yang tadi itu hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah. Ini orang udah membiasakan nih. Membiasakan hudur qalb. Ini mantap imannya nih kalau gitu. Kenapa? Semenjak ada penyakit nifak berat untuk zikir. Karena Allah mensifatkan orang munafik itu yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka adalah orang yang selalu cari perhatian orang dan tidak berzikir kecuali jumlah sedikit. Subhanallah. Kalau dimulai Al-Fatihah wa Yasin wa buyar klontang-klonteng tang melek. Masya Allah, cik nemeni kon Pak. Kepingin gak obat ngilang no ngantuk kalau berzikir? Pingin gak? Serius? Biasanya sampean minum kopi panas jahe ya? Kopi jahe panas supaya ngilang ngantuk. Sebenarnya kurang itu. Kalau kepingin ngilang no ngantuk, jangan diminum kopi jahe panas, tapi sirakno yang motomu. Yakin hilang ngantukmu. Tingkatan yang keempat, istilahul madhkur alal galab wastighragu bih. Masya Allah. Hati udah tenggelam dalam zikir kepada Allah. Gak pernah lupa kepada Allah. Wah, ini tingkatan tertinggi. Inilah Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah beliau. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Gak pernah lupa. Inilah aulia Allah. Inilah halul aulia. Inilah halul anbiya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Ma ra'aitu makhluqan illa wa ra'aitul khaliq fil hali au qablahu au ba'dahu. Aku ini enggak melihat makhluk kecuali aku udah mengingat kepada penciptanya ketika melihat atau setelahnya atau sebelumnya. Enggak pernah lupa dah. Enggak pernah lupa. Kenapa? Allah terus. Enggak pernah terlena dengan makhluk. Kalau sampean makan makanan yang lezat, yang sampean pikir apa? Enak irek saat ini. Enak irek guli ini. Ini kelas rendahan. Tetapi orang yang pandai, sopo sing masak iki rek cik pinteri. Iso gawe sate kok ngene, iso gawe gulai kok ngene. Itulah orang yang pandai, Saudara.
Begitulah mereka ketika melihat keindahan makhluk, mereka tidak terlena dengan makhluknya, tapi dia mencipta, subhanaka ya Rabb ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, engkau tidak ciptakan makhluk ini dalam keadaan tidak berguna. Begitu indahnya karena engkau yang menciptakan. Sallu ala Muhammad. Begitulah saudara para aulia Allah pandangannya. Kalau Anda melihat ukur-ukuran yang bagus, yang Anda kagumi kayu nih, wah pirek, bagus sih. Tapi orang yang cerdas nggak begitu. Siapa nih yang ngukir nih? Pinter itu, kagum dengan pengukirnya. Kalau ngelihat bangunan yang megah, dia tidak terlena dengan bangunannya, tapi arsiteknya yang ingin kenal. Melihat makhluk, dia tidak terlena dengan makhluknya, tapi ia kepingin kenal dengan penciptanya, saudara. Berangkat yang Paris, perlu nih delok menara. Atu-atu nyang kono ndelok menara. Ono apa, Pak? Berangkat ke Cina perlu ndelok tembok. Kalau mereka tidak, saudara. Mereka itu melihat keindahan makhluk adalah ingin mengenalkan diri kepada Khalik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terakhir wis iki ketahuan Yohan, aku ya suwe kesel. Rukun-rukun zikir. Rukun zikir ini sebetulnya banyak. Pertama, hati hadir. Kalau kepingin zikir itu mantep. Hati ya hadir. Kon le imuni alhamdulillah iling apa? Nah iling apa-apa, alhamdulillah tok loh. Alhamdulillah itu coba kamu ingat-ingat, kamu renungkan betapa besar, betapa banyak nikmat Allah. Sehingga ketika kamu mengucapkan alhamdulillah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika kamu mengucapkan subhanallah, apa yang kamu renungkan? Enggak ono muni subhanallah tok. Ketika kamu membaca subhanallah, bayangkan keindahan keajaiban makhluk Allah. Sehingga ketika kamu mengucapkan subhanallah, kamu menjadi pengagum Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mengucapkan astagfirullah, apa yang kamu renungkan? Bayangkan betapa banyak kesalahan kamu. Bukankah kamu tidak khawatir jika kesalahan itu menjadi siksa nanti setelah wafatnya kamu? Disitulah kamu setiap baca astagfirullah, kamu berharap ampunan Allah. Itu namanya hadir hatinya. Yang berikutnya, jangan kamu tadi itu riya. Kalau kepingin zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian biasakan dalam keadaan lapar kalau zikir. Tapi bukan lapar yang membuat kamu tapi lemes. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, iso diinfus kono. Sampai emah muntah-muntah ya ndak. Lapar nih ojo kekenyangan. Lek kenyang biasa ndolek sendenan sak ngoroke. Lapar. Karena dengan lapar tadi itu pengaruhnya bagus sekali untuk menerangi hati. Di antaranya berzikir itu diangkat sedikit suaranya. Sekiranya dirinya dengar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa ini? Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Tapi ojo ketul, la ilaha illallah. Apa omong iya? Tidak terlalu tinggi. Wala tajhad bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang tengah-tengah, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pelan. Masyaallah. Kemudian dimulai dengan taubat kepada Allah. Sebelum berzikir taubat kepada Allah. Taubat. Taubat maksudnya apa? Meninggalkan maksiat, wajib tuh. Lebih ditingkatkan meninggalkan semua yang enggak perlu. Enggak perlu dalam urusan agama, enggak ada manfaatnya, tinggalkan. Sak rokokmu tinggal no.
tobat nggak ngerokok. Kenapa? Tak kayak wong tuwaku ganjaran gede. Tak kasihkan anak yatim ganjaran gede. Tak kasihkan fuqara masakin ganjaran gede. Nih, yang ngerokok umur 60 tahun belum umroh. Coba mulai pertama kamu ngerokok, ndak ngerokok kamu celengi, insya Allah wis umroh. Duit kamu buat apa itu? Tobat. Nah. Kemudian luzumut thaharah, suci. Usahakan ketika berzikir, baca wirid dalam keadaan suci, tidak berhadas. Apalagi menghadap kiblat. Dan kalau bisa ada guru, membayangkan kehadiran guru ketika berzikir. Kemudian berharap guru tadi itu menjadi sabab menyambungkan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Guru di sini ya yang arif, guru yang wali, yang bisa musil ilallah, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya halal dan baik. Pakaian halal dan bagus. Kemudian ketika berzikir barengi juga dengan bau-bau yang harum, gaharu. Kenapa? Karena ketika kamu berzikir dihadiri para malaikat, malaikat itu senang dengan yang harum-harum. Kemudian lafadznya dipilih. Utamanya la ilaha illallah. Sampai baca ratib atos. Paling banyak zikirnya apa di situ? La ilaha illallah. Sampai baca ratibul haddad. Paling banyak zikirnya apa? La ilaha illallah. Karena itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa melaksanakan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dan dianjurkan setelah berzikir khusyuk komplit semuanya syarat tadi itu, diem. Jangan nanti setelah zikir diem mulutnya, kemudian zamun nafas. Zimamun nafas itu menahan badan, menahan nafas. Kenapa? Karena setan itu akan mempengaruhi orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kita matikan diri kita. Dengan apa? Tidak bernafas sebentar, tidak tahan nafas. Kemudian anggota badan kita jangan digerakkan. Ditahan. Supaya saat itu betul-betul setan masih tidak berdaya dengan kita. Dan supaya mantap itu dzikir ada di hati kita. Kemudian jangan dibiasakan minum setelah berzikir. Apalagi minum banyu es. Rasakan dulu itu nikmatnya dzikir. Baru setelah itu baru minum. Itu orang-orang dulu itu kok sambil membagi air. Ya setelah itu. Enggak perlu lama. Enggak perlu lama. Karena itu banyak berzikir kepada Allah ya. Oke. Ayo kita sekarang baca la ilaha illallah. Dengan harapan untuk tajdidul iman. Kita memperbarui iman. Rumah kita supaya kelihatan baru kita cat, kita pelitur lagi, kita bersihkan lagi, baru lagi kelihatan rumah kita. Iman kita ini yang banyak terkotori dengan dosa-dosa ini, maksiat-maksiat ini, ayo kita berbaru lagi. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kita berbaru iman ya Rasul? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu benteng. Benteng Allah. La ilaha illallah hisni, kata Allah. La ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni aminan min adabi. Siapa yang masuk dalam bentengku selamat daripada adabku. Pertahankan sampai akhir hayat kita mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini Syekh Khalnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Insyaallah beliau hadir ada di sini. Dihadiri para malaikat Allah. Ayo kita mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan sebagaimana kita akhiri majlis ini mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan umur kita diakhiri dalam keadaan mengucapkan la
Man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Ulama menyatakan masuk surga bi ghairi hisab. Ada Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab di Hadramut. Waktu kholnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di Masileh. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu yang ngarang Sulamut Taufik. Di kholi di sana beliau ceramah. Di antara ceramahnya bawa hadis itu. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Saya tuntun saja. La ilaha illallah. Jatuh meninggal saudara. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insyaallah kita mati akhir kalimat kita la ilaha illallah. Panjang umur sehat walafiat insyaallah. Lahir batin insyaallah. Amin Allahumma. Ucapkan la ilaha illallah ini dengan penuh iman dan harapan akhir umur kita mudah-mudahan lisan kita ditakdir Allah mengucapkan la ilaha illallah fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Saya tuntun ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'at insyaallah ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Annallahu ja'alna wa iyyakum min ahli la ilaha illallah wa yuhaqqiqna wa iyyakum haqiqata la ilaha illallah wa yaktubna wa iyyakum min khawasi ahli la ilaha illallah wa fi dairati la ilaha illallah wa fi hisni la ilaha illallah yuhina ala la ilaha illallah wa yatawaffana ala la ilaha illallah wa yaj'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah ba'da umrin tawil fi ta'atihi wa lutuf afiyah wa jamala fi dunya wal akhirah husnul khatim al maut wa ila hadratin nabi Muhammad al-Fatihah. Suara Nabawi.